Maggie. Lu mana aja, Maggie? Gak pakai payung ya, Maggie, kehujanan ya. Waduh, gak samperin dah. Canda nih Maggie nih, Maggie, lu canda aja nih. Something wrong. Mas Tukul. Loh, Aduh Mas. kamu tadi kan di sini, terus pindah di sini, terus ngilang, lu kemana aja? Loh, aku tuh habis lihat-lihat suasana di daerah yang sangat luar biasa ini, Mas. Nah, pemirsa, Miss Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata Maupun gaib. dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya bersama, Maggie Dias. dan sekarang saya berada di daerah sekitar Subang. Tapi mumpung ada aku di sini, gimana kalau kita cari villa ya, Mas? Kadang-kadang selalu memberi tawaran tapi yang susah ditolak. Gitu terus, Miss Tukul jalan. Kayaknya itu, Mas, villanya. Yang bener lo, Mac. Iya, kayaknya bener gak ada lagi tuh, Mas, tuh. Gak ada kan? Itu, aduh. Ini kamu yakin nih villanya? Yakin banget, Mas, 100%. Kayaknya nggak ada orang, Mac. Pemirsa, bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Saya masuk ke dalamnya bersama Maggie Dias. Dan percaya nggak percaya begitu masuk di sini ada suara. Bener, Mas. Dengar? Pas masih di atas sih, hawanya masih biasa aja. Pas udah masuk sini tuh langsung gitu, Mas, langsung berdiri semua nih bulu kuduk yang ada di sini. Oh, ini ada kamar mandi juga, Mas. Ada kamar mandi. Iya, begitu. Kayak bau bekas darah. Oh iya. Iya, bener kan? Bener. Coba. Bener. Kayak benar. Kita sering dengar cerita-cerita hantu atau film horor dengan villa sebagai lokasinya. Bagi penikmat tayangan bergenre horor, tontonan semacam ini tentu tak asing bagi para pemburu sensasi ketegangan. Tercatat beberapa film berlatar villa pernah menghiasi layar kaca nasional.
Ironis memang, hunian yang diperuntukkan sebagai tempat liburan keluarga mendadak menjadi momok menakutkan seiring penampakan hantu yang datang bertubi-tubi. Bangunan yang lazim berdiri di wilayah berhawa dingin ini bisa dikatakan berhantu apabila berumur tua dengan sejarah tragis yang menyertainya. Villa yang berada di daratan tinggi Subang ini memang jarang diisi pengunjung. Tengok saja kayu-kayu rapuh ini merupakan pertanda bahwa bangunan ini memang sangat minim perawatan. Sosok wanita dengan pakaian khas Sunda sering terlihat mondar-mandir melewati tangga kayu ini. Di samping itu, beberapa warga pernah memergoki penampakan siluman tinggi besar. Peraupannya seram dengan bulu yang sangat lebat. Kayaknya masih ini. Bentar, misteri. Ini tutup aja dulu ya. Tadi ada yang misteri. Ada sosok perempuan itu, Mas Teguh. Makanya, maaf. Mesti tolong Mas. Enggak, tapi aku ngobrol dia lihat sana enggak enak. Dah, monggo Mister. Gimana dari mana Mister ini? Tadi saya keliling-keliling ke villa ini untuk menerawang sosok-sosok yang ada di villa ini gitu. Apa sosoknya apa Mister? Kalau sosoknya di villa yang satu ini ada 4 kunti, ada genderuwo 2 sini. Sosoknya di sini. Cuma yang agak jahil ini genderuwo yang satu ini Mas. Posisinya di depan situ. Loh, bener kan yang tadi tuh berarti yang saya. Tadi waktu masuk ada bunyi kayak gitu. Iya, itu kan yang genderuwonya itu yang agak jahil itu Mas. Iya tadi sebenarnya sih agak aneh juga Mas, sebenarnya ruangan apa sih? Soalnya baru masuk di sini udah ada kamar mandi, udah gitu pas aku masuk baunya tuh maaf ya kayak bau bekas darah. Kalau di kamar mandi itu penerawangan saya itu ada sosok perempuan yang sering memberikan sama orang yang datang ke sini, memberikan seperti keinginannya, mama minta ya maaf Mas kuliah seperti kayak mau togel itu sering dipakai orang di situ. Nah, misteri kabarin tempat ini nih angker ini apa karena ada apa sebetulnya? Kalau lokasi villa ini Flashbacknya seperti apa? Flashbacknya dulu di lokasi villa ini ada sosok perempuan, seorang perempuan yang meninggal di sini Mas. Tapi meninggalnya agak tragis gitu. Apa? Kalau saya lihat penerangan saya, sosok perempuan ini meninggalnya tragis. Dia jatuh, kepalanya ini teratuk batu gitu. Terus sampai berapa hari ya gak ada yang ngambil gitu. Tapi sebelum ada villa ini gitu, kejadiannya gitu. Sebelum dibangun villa ini. Sebelum dibangun villa ini gitu. Sosoknya itu ada di sini nggak? Sekarang Mas Teguh, sosok itu perempuan itu sekarang ada di sini Mas Teguh. Itu yang Kunti itu suka ganggu nggak sih Pak? Enggak ya, nggak suka ganggu. Kalau Kunti itu sebenarnya bukan ganggu, jahil gitu. Nah, soalnya tadi pas aku jalan kakiku kayak ditoel Mas. Mister I, pas baru masuk ruangan yang pertama tadi kita masukin. Di maja. Bukan ditowel itu Mbak Megi. Jadi Mbak Megi kena bajunya gini. Gitu. Jadi dia bajunya kan lebar putih. Ini Mbak Megi sentuhan gini kakinya itu. Kalau jalan itu kayak orang mau naik eskalator itu. Betul ya? Betul. Jadi nggak nampak kayak orang ini tapi Pemirsa Mr. Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya sudah berada di atas nih. Mr. I, sosok apa ini yang sama nggak di bawahnya Mr. I? Kalau di sini Mas Teguh, ini ada sosok Gandarwo yang satu tadi Mas Teguh. Dia berdiri persis di tengah-tengah ini Mas Teguh. Ini ya? Iya. Masuk aja. Pemirsa kita menuju yang monggo. Sosoknya agak marah ini Mas Teguh. Ini agak marah ini yang satu ini, yang sosok genderuwo ini. Wah, di sini. Merindingnya agak marah. Dia ini agak marah ini dia. Kenapa? Dia mau mencengkram gini. Dia merasa terusik.
Wah kok makin anu ya, energi makin kuat ya. Makin kuat Mas Teguh. Ini ada satu yang gendero tadi itu, ya ini mulai marah. Sosok yang di bawah ini mulai naik semua ini. Jadi 6-6-nya sekarang kumpul di sini dia. 6-6-nya kumpul di sini semua. Di atas dia. Sudah berapa lama ini dia menghuni di sini? Kalau menghuni di sini, ini sebenarnya nggak terlalu lama sih. Sekitar villa ini berdiri 1 bulan baru dia menghuni di sini. Aslinya dia di hutan ini Mas Teguh gitu. Dirimu penasaran? Iya, penasaran juga sih dengan sosok yang di bawah tadi Mas Teguh. Iya. Tadi katanya Mr. I yang nyoel aku tuh. Iya. Silakan sana. Ini yang sosok gendero ini nyerang dari sini Mas Teguh. Kenapa Mr. I? Bisa lagi. Apa Maggie? Ada yang nyoel lagi. Kayak di gimana sih, di jawil gitu, di toel gitu di sini tuh di sini. Ini sosok yang gendero tadi yang di sini. Dia mau mendekat, dia mau menyerang gitu Mas Teguh. Karena yang ini sosok perempuan ini dia nggak terima sosok perempuan itu ditaruh di sini. Ini kan perempuan ini dalam keadaan terkunci Mas Teguh. Ini harus kembalikan lagi ke belakang lagi gitu. Gimana? Belum sempat sesosok wanita bercerita tentang asal-usulnya, sang genderuwo marah karena terusik. Seolah ia tak ingin kita tahu latar belakang tempat ini. Ini posisinya Mbak Maggie sedang memegang wajahnya. Wajahnya persis. Silakan Maggie, apa yang dirasakan ceritakan aja. Panas banget tangan aku, terus tangan aku kesemutan banget. Tangan aja atau apa? Iya, tangan aku kesemutan banget. Ini sosok ini dia nggak mau berbicara, karena sosok ini diancam oleh yang gendero tadi. Iya benar. Tadi kan tidak boleh naik. Dia nggak mau bicara, cuma hanya diem, aja terkunci gitu. Ini sosok-sosok ini sudah berkumpul 6, yang ini 5, ini 1. Mr. I, ini kemana ini kita arah? Maggie. Ini kita kemana Mas? Apa ada? Ada batu ya Mas? Ada batu. Ini ada lapis. Tuh, goyang-goyang semua. Ini goyang-goyang sendiri sih Mas. Ini apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Dengan Pak siapa nih? Pak Taryana. Ini sering goyang-goyang sendiri gini Pak Taryana? Iya. Biasanya jam berapa? Ya kadang-kadang malam. Komplek villa ini dibagi menjadi berapa bangunan ya Pak? Oh, bangun vilanya di sini. Ada 1, 2, Kok makin ada kenceng 3. sendiri tuh? 3 bangunan. Kalau yang di atas 1, bawah 2, 3. Mr. I ini yang makin kenceng sendiri Mr. I. Loh ya, makin kenceng sendiri ya. Ini ada anak kecil masuk ke dia. Loh itu main tuh. Tuh, dia mulai turun, yang 1 mulai turun dia. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin ya. Iya. Emang gitu. Iya Emang sering gitu ya Pak ya? Pak, ada gangguan nggak pengunjung villa di sini Pak biasanya? Oh, di villa. Kadang-kadang suka ada yang keluar lagi gitu, ketakutan. Itu gangguannya apa aja tuh Pak? Ya kedengarannya cewek itu. Cewek. Ketawa ya? Ketawa. Iya. Cewek ketawa yang di mana, sebelah mana? Yang di bawah jalan itu. Jam berapa bisa? Ya nggak tentu sih malam. Nggak tentu. Ada yang jam 12 malam gitu. Tapi pengunjung tuh sering lihat sosok nggak Pak di sini atau di bangunan yang lain? Oh ada sering di sini di lokasi kolam. Kompleks villa di atas tanah 2 hektar ini terdiri dari beberapa areal yang angker. Salah satunya adalah pemandian air panas yang berada tepat di sisi sungai. Sebetulnya bangunan ini terbilang baru. Namun entah apa yang terjadi, kini banyak sosok astral yang kerap berinteraksi dan mengganggu pengunjung.
Sosok yang sering menampakkan diri adalah sosok seram menyerupai pocong. Kadang sosok itu berdiri di belakang pohon, seolah ia mengawasi setiap tindak tanduk pengunjung. Jika kita telisik lebih dalam, energi besar di kolam ini sesungguhnya berasal dari sumber air yang berasal dari curug atau air terjun yang berada tak jauh dari gugusan villa ini. Auranya sangat magis. Boleh dibilang lokasi yang berada 50 meter di atas kompleks villa ini masih dikeramatkan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Pak Talyana, ini tempatnya. Iya. Dan ceritanya ini Mr. I sudah melihat tadi dari sana, pinggiran itu banyak dan di tengah juga ada. Nah, kalau Pak Talyana sendiri ini atau mungkin pengunjung atau warga atau Pak Talyana lihat yang lebih jelasnya detailnya apa yang dilihat ini? Kalau pengunjung pernah lihat Apa? ya bayangan orang pakai baju jubah putih di lokasi Villa Kolain ini. Yang sono. Iya. Terus kalau warga atau Pak Talyana sendiri? Kalau warga, teman saya sendiri Ya. lagi jaga di bawah di depan, jam 2 malam turun ke sini, Ya. kepalanya ada yang mendegungkan. Mr. I, miskin bisa dijabarkan lagi yang detailnya ini. Kalau saya lihat Mas Teguh ya, ini sekitar kolam ini berdiri makhluk-makhluk kuntilanak, genderuwo, kuntilanak. Ada anak-anak kecil juga sekitar 7 anak kecil. 7 anak kecil, ada genderuwo, ada kuntilanak. Ya, Terus di tengah-tengah ini ada seorang wanita, tapi badannya ini tidak mau dilihatin gitu Mas Teguh. Hanya separuh aja gitu. 1 orang, 2 orang? 1 orang. 1 orang. Rambutnya biasa, cuma ini badannya ini kalau kita teruskan, ini badannya bukan badan manusia. Seperti Apa badan ini? hewan gitu. Malah di belakang warung ini nih, kan ada pohon kayu. Menjelma jadi seperti apa tuh? Seperti pocong. Di belakang warung. Ini di belakang ini. Iya. Maggie merasakan apa, Maggie? Masih seperti yang tadi sih Mas, belum ngerasain yang aneh-aneh gitu. Ya, coba mungkin sama Mr. I, silakan Mr. I. Komunikasi dulu. Yang masalah pocong tadi Mas Teguh ya. Sekarang dia berdiri di sini Mas Teguh. Ya. Dia berdiri di sini persis. Ya. Dia seperti mau ketawa gitu Mas Teguh. Mau Lihat kita. pengen mau ketawa. Ini sekarang dia ada di sini nih. Cuma nggak semuanya kelihatan, separuh gini Mas Teguh. Meski dilanda takut, Maggie Diaz masih penasaran dengan sosok yang berada di balik pohon ini. Mr. I pun membantunya berinteraksi dengan sosok yang sering bersembunyi di antara pepohonan. Panas banget Mister. Iya. Dia kan auranya aura negatif dia. Makanya panas sekali yang dirasakan itu. Bisa komunikasi nggak? Coba Mbak Maggie komunikasi. Aku nggak berani lihat. Ah? Aku nggak berani lihat. Ya, depannya kayak... Wajahnya kayak gimana Mbak Maggie? Aku nggak berani lihat. Oh, karena memang wajahnya benar-benar serem Mas Teguh. Oh ya. Enggak sih Mas, aku cuma berasa aja kayak megang badan orang gitu Mas. Loncat ya. Mr. I, tolong Mr. I. Iya, iya. Sampaikan dulu Mbak Maggie. Aku tadi nggak berani lihat Mas, cuman pas tadi aku buka mata aku ngeliat kayak sekelebatan ke atas gitu Mas. Kayaknya ada rame-rame di belakang ya Mas. Nah, ini berkumpul semua. Oh, pantesan. Sosok-sosok kuntilanak genderuwo berkumpul semua itu di belakang itu. Pantesan ada keramaian kayaknya di belakang saya Oh, rasakan. ini tangan aku berat banget. Berat banget tangan aku.
Ya, Maggie mungkin ada yang Masih diceritakan? agak shock sih Mas lihat tadi sekelebatan agak terbang gitu. Maggie agak shock lihat sekelipatan. Ya, Agak kurus-kurus gitu Mas kayaknya tuh. Bayangannya tadi. agak kurus. Terus kelihatan iketannya gitu Mas. Nah, pemirsa, saya masih penasaran dengan villa-villa yang ada di sini, Pak Tarna. Boleh kita mengeksplor ke sana? Boleh. Di sebelah mana lagi nih yang mungkin... Villa mah di bawah jalan. Nah, pemirsa, kita akan mengeksplor lagi di sekitar villa ini. Jadi terus, Mr. Tukul, jalan. Sementara itu, Sarah Wijayanto dan Ahmad mencoba menelusuri keangkeran villa dari sisi kompleks yang berbeda. Mereka berharap mendapatkan informasi tentang sebab dari keangkeran villa yang berada tepat di tepi sungai besar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, sekarang kita nih udah ada katanya warga sini itu di sini villa ini namanya Villa Jurik. Jurik apa sih? Jurik. Oh, kalau jurik yang saya tahu sih bahasa Sunda. Artinya tuh hantu. Berarti Jadi ini villa hantu. Gimana ya? Apa kita? Tapi villa hantu loh, Mbak. Villa Jurik. hantu. Oh, itu Jurik. Tuh, kan? Masuk. Penasaran tapi Mbak, masuk aja yuk. Yuk. Assalamualaikum. Kayak mau komunikasi nih, Mbak. Ada jadi kalau yang sana ya, kalau yang arah sana itu memang kan ini hutan. Jadi kalau saya sih ngeliat bukan dulu apa siluman kali ya. Iya, Seperti siluman. siluman. Cuman ini memang ada yang mendekat. Ahmad merasakan nggak ada perempuan? Ada perempuan yang di sini. Ada perempuan. Namanya Ida. Namanya Ida. Ahmad mau bicara nggak? Assalamualaikum. Katanya Ida terbawa hanyut oleh aliran air sih, Mbak. Oh, makanya Itu dia manggil-manggil ke sini sih, Mbak. Apa? Lagi tuh coba ngedeket aja deh, Mbak. ayo itu. Jadi dia seolah-olah kayak minta tolong gitu. Ini kakinya ini ya berdarah-darah terus Ini kok sengklek ya? sengklek gitu. Dia lagi duduk di sini nih. Sesaat setelah Ahmad mengajak berkomunikasi, sosok Ida merasuk ke dalam badan Ahmad secara tiba-tiba. Permisi. Dengan Ida? Iya. Ida bisa cerita nggak Ida kenapa? Kenapa Ida masih ada di sini? Hah? Jatuh. Oh, dia jatuh. Jadi memang dari tadi kan Ahmad sempat bilang kalau kakinya itu berdarah-darah. Jadi memang kakinya tuh kayak lukanya tuh terbuka. Ida jatuh. Ida lagi sendirian apa gimana? Udah nungguin akang. Apa? Nungguin akang. Boleh cerita nggak? Cerita. Oh, pacarnya Ida. Jadi dia nungguin kekasihnya. Jadi mungkin janjian terus nggak tahu gimana kecelakaan dia terluka terus jatuh ke kali gitu. Terus akhirnya dia meninggal. Ini yang lain lagi yang masuk. Jadi dari belakang. Permisi. Bisa bicara nggak?
Enggak. Anda penunggu di sini? Mana? Kamu tinggal di sini dulu ya? Hah? Kenapa kamu ini? Di sini ada apa? Amat bisa diceritain nggak? Tadi kan Ida sempet aku tanya, terus dia memang ceritanya lagi nunggu pacarnya, terus ada kecelakaan. Tapi kalau yang Amat tangkap ada yang lebih detail nggak? Jadi yang saya lihat sih dia kayak berdiri di sebuah jembatan gitu, Mbak. Di jembatan dia kan duduk di ada teralisirnya kan. Nah, ketika duduk nungguin Kang Mas mungkin akan itu pacarnya mungkin. Pacarnya, dia bilang pacar. Cuman nggak tahu kenapa dia duduknya terlalu kayak ketarik gitu, terlalu ini jadi jatuh gitu. Jadi pasti kejeblak bahasanya apa sih? Nyangkut. Nyangkut gitu. Oh, Jadi oke, makanya terluka tadi agak bau apa sih tadi, bau darah juga. cuman pada saat dia mau menjelaskannya, tadi kan ditanya siapa yang yang suka mengganggu di sini. Ketika itu Ida ketakutan karena makhluk yang ini Oke. seolah-olah ingin. Tapi tadi sosoknya apa sih, Mat? Soalnya Mbak ngelihat nggak terlalu jelas. Siluman sih sini. Siluman. Kayak sosoknya binatang, cuman agak nyampur nggak sih? Nyampur, cuman ada ekornya sih. Iya ada ekor. Cuman nggak tahu binatang apa gitu. Jadi mau di-describe agak bingung. Amat Dia nangkep tadi- nggak pesannya? Jadi tadi kan soalnya dia ini yang mengganggu. Dia mungkin nggak suka ada tempat-tempat keramaian atau di sini sih. Tapi dia tadi mengarah ke mata air itu mungkin lebih ke sebetulnya dulunya tempat tinggalnya di sana, mungkin ada di sumber mata airnya di sini. Biasanya lebih banyak lagi mungkin makhluk-makhluk yang Sebenarnya jahat nggak tapi dia itu? bisa dibilang jahat sih. Usil lah gitu ya. Usil, dia jahil ke sini mengganggu. Amat. Nenek-nenek yang tadi di batu sih. Ada di sini sekarang nenek-neneknya. Bajunya itu ya. Jadi kayak seperti apa sih? Bukan baju ya, Mat. Apa sih, kayak kain aja gitu dibebetin gitu sama dia. Terus udah gitu iketan rambutnya itu diikat seperti pakai tali gitu. Jadi ini kayak udah tua banget. Amat mau coba ngomong atau? Cuman senyum aja sih, cuman ketawa. Ngelirik-lirik terus sih. Iya. Serem gak sih? Serem juga. Enggak sih. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun ini. Sampurasun ini. Langsung. Punten nggak ganggu. Ini ngajar di tempat dia. Satu acan ayah perkampungan di dianya nih. Ini tempat tinggalnya kapungkur di paling mana nih? Ujung sana nih. Namin ini pernah? Oh, nggak mau dikasih tahu namanya. Panggil Nini banyak. Oh. Ya. Mohon nih, mohon. Ya. Mbak, kenapa tadi, Mbak? Jadi dia itu memang sudah ribuan tahun di sini yang seperti tadi Mbak bilang udah tua banget, Mat. Jadi kalau misalnya tadi tuh berusaha untuk ditanya ceritain dong, cuman dia kayak udah nggak usah gitu, kamu nggak perlu tahu gitu. Saya di sini udah lama. Nah tadi itu yang agak Mbak lihat
sempat ada pengawalnya datang. Tadi saya juga terkejut loh pas suruh nunjukin ada siapa lagi kan. Pas muncul katanya pengawalnya gede banget, ada taringnya gitu kayak tingginya lebih dari pohon ini. Orang-orang menyangka mungkin kayak negatif, padahal sebenarnya auranya positif ya. Iya, Jadi kita segan gitu, padahal kita kayak takut gitu, tapi sebenarnya dia baik. Iya. Jadi badannya itu kayak ringkih gitu ya, tapi kayak matanya itu serem banget. Jadi Tajam kemana-mana tuh. kayak setiap detik bisa gitu kan. Iya. Kayak harimau tapi Bukan. seruman gitu sih. Nggak usah ditanya, serem. Ini kayak badannya juga bukan cuma satu, Mbak. Iya. Jadi kayak campur-campur gitu. Dia nggak suka kita ada di sini sih. Dia nggak suka lampu nih. Nggak suka. Dia marah sih langsung wah. Di pojoknya nih. Dan tekanannya, astagfirullahaladzim. Iya. Mana nih, tekanannya juga nggak enak. Keluar aja. Dia udah ini sih. Dia soalnya ingin nyerang kita keluar gitu. Tapi dia nggak bisa bangun, duduk terus di situ. Cuma sosoknya seperti dua makhluk yang jadi satu gitu. Apa ya? Nggak terlalu apa sih dia? Kayak di pojokan Di pojokan jadi kayak mau bangun juga kayak untuk bangun tuh kayak susah. Cuman kayak kalau misalkan kita nggak deket tuh kayak tadi saya sempat makanya ke bawah kelempar gitu sih. Dia mulai bangkit. Iya bangkit tuh. Wow gede juga. Sepertinya sosok harimau itu terbelenggu oleh suatu energi yang sangat kuat. Kira-kira apa yang membuatnya terpenjara dalam ruangan ini? Jadi ternyata si ini kerantai sih Mbak, makanya dia nggak bisa bangun ya? Nggak bisa bangun soalnya tadi kan nggak kelihatan jelas karena tangannya kan gitu terus. Ternyata ininya dirantai sama ininya nih. Jadi mungkin dia lebih marah karena dia dalam keadaan diikat, terus dia pengen minta tolong. Apa sih itu, binatang apa sih? Dari menurut penglihatan Ahmad, dia ini negatif atau positif? Tadi sempat berpikir yang negatif, cuman tadi pas pada kan dirantai gitu kan terbelenggu, jadi mungkin dia ingin keluar tapi susah gitu, jadi kayak soalnya mengganggu, tapi pada saat tadi dia minta tolong bukain rantainya kan, saya coba buka belenggu itunya, terus dia mengucapkan terima kasih dan senyum langsung loh Bang. Kala itu seorang pemuda sedang mandi sekitar pohon loa. Selang beberapa saat baju pemuda itu lenyap dengan sendirinya. Mengetahui bahwa dirinya berada dalam pengaruh mistis, ia pun segera meninggalkan area itu. Dari beberapa tuturan warga, pohon loa merupakan salah satu spot angker di seputar kompleks villa ini. Boleh dibilang penunggunya rata-rata jahil. Tak jarang mereka membuat keonaran dengan menjadi biang dari rentetan peristiwa kesurupan massal yang terjadi. Wow, Mat, jadi Tuh geraknya, itu gerak sendiri tuh satu daun tuh. Tuh ada yang ngunu. Cuman satu daun aja yang gerak. Jadi menurut warga di sini pohon ini adalah salah satu yang energinya besar gitu. Ini yang di atas sih ganggu Mbak. Tadi ketika ini ada yang muncul gitu Mbak. Kayak
Ini rambutnya kayak apa? Intip ya. Intip gitu, bener Pak gitu kan? Nah sekarang udah berhenti tuh. Soalnya dia turun ke bawah di sini. Panas, Mat. Panas ini, saya ngerasain panas. Agak ini ya. Memang dia seneng, kayak emang seneng ganggu aja, seneng nakutin orang. Astaga. Lari ke sana. Dia lari ke sana sih. Jadi sebenarnya yang dominan di sini apa, Mat? Kalau menurut Ahmad? Sama sih, lebih banyak silumannya sih ya. Tapi kalau kayak penunggunya yang memang di pohon ini, Ahmad ini bisa jelasin nggak sosoknya apa? Sosok agak tua ya. Ya. Wanita di sini ya, perempuan. Dia lagi di sini ya. Sosok perempuan agak tua. Sebetulnya auranya positif sih Mbak ya. Kalau dari Mbak ngelihatnya memang mereka termasuk golongan siluman yang usil gitu, suka nakutin. Kalau menurut Ahmad sama sih memang. Sama kan? Mereka usil di sini. Cuman sebetulnya bukan penunggu asli yang ini kan, ini ban baik ya Mbak. Lebih ke arah yang sekitarnya sih kayaknya. Ada kejadian apa di villa ini nih Pak Dara? Oh, kejadian di villa ini dulu anak yang camping dari Indramayu, jumlahnya sekitar 200 orang. Oh. Nah waktu itu malam-malam dia kesurupan, hampir seluruh kesurupan. Hampir seluruhnya. Iya. Jam berapa kejadiannya Pak? Jam 11 malam kalau nggak salah. Misteri itu ada bunyi tak apa? Nah ini Mas Teguh. Ini di depan joglo ini ada sosok tinggi besar Mas Teguh. Waduh, ini Sosok negatif yang ini sekitar ini banyak Mas Teguh. Ini sosok-sosok yang inginnya mau masuk ke dalam, cuma nggak bisa. Yang di dalam positif. Lagi ada sesuatu yang dirasakan lagi? Nggak enak, mau deket ke sini nggak enak. Apa ini bunyi tok-tok teh sebetulnya apa tadi? Loh. Mas Tukul itu apa ya Mas? Pemirsa, Maggie Diaz mendapat sebuah bisikan gaib dari sosok yang berada di sekitar areal ini. Sepertinya sosok itu mengajak ke tempat yang disinyalir warga menjadi sarangnya. Sosok ini berasal dari batu itu Mas Teguh. Oh, iya. Itu. Ini merinding ini. Itu batu itu ada sosoknya Mas Teguh, ada penghuninya. Apa Mas? Kepala aku pusing. Apa ini Mister ini ya? Ini sosoknya yang saya bilang tadi Mas Teguh. Ini berbulu semua, ada tanduknya, matanya merah. Dia masih merasa seperti marah gitu Mas Teguh. Sini ya? Iya. Maggie apa yang dilihat? Iya. Itu apa Mas? Ini sosok itu yang berdiri sini. Itu apa misteri? Misteri itu? Iya, iya. Tolong kamera. Misteri? Ini sosoknya sudah nempel di Mbak Maggie Mas Teguh ini. Sudah nempel di Mbak Maggie. Anda menyentuh batu ini ya? Iya. Iya. Malu-malu tuh. Nggak mau bicara dia. Dia mulai marah Mas Teguh. Iya. Dia nggak mau bicara. Wah, kotor. Karena dia nggak mau diketahui kalau ini yang penyebabnya daripada kesurupan-kesurupan di sini. Gitu. Misteri.
ya. Ini sosoknya, makhluknya seperti apa nih? Yang saya bilang tadi Mas Tukul, ini tinggi besar, ini rambut semua, ini ada tanduknya, ini matanya merah. Tapi dia punya pasukan yang banyak di sini. Di lokasi di luar Joglo ini gitu. Iya. Diberesin lagi, dinetralisir lagi. Terus dinetralisir lagi. Perutnya sebelah kiri, Mr. I kayaknya. Yang mudah dianuin. Tadi pas di depan pendopo itu badan saya udah langsung nggak enak gitu Mas. Perut tuh kayaknya kayak ada yang bergejolak gitu di situ. Terus tadi pas nengok ke arah kiri tuh kayak ada apa sih, cewek kelihatan rambutnya gitu Mas. Itu dari anak buah yang ada di batu ini Mas Tukul gitu. Ini kan berjubel kan ini. Cuma dia mau masuk ke dalam nggak bisa. Siapapun yang ada di luar, kalau mengusik, ini akan diserang gitu. Terus? Tadi berdiri di situ Mas. Lihat itu kayak dia kayak jongkok gitu. Nah, kayak dia begini nih posisinya ya. Lihat tuh di kepalanya tuh kayak ada apa sih? Tanduk. Gitu. Tanduknya ada. Di kepalanya Mas. Tadi matanya merah. ada merahnya. Iya, gitu, ini matanya merah besar, bulat gitu Mas. Terus Mr. I pasukannya banyak Mr. I ya? Kalau pasukannya ini Mas, ya, sekitar ada 500-an gitu Mas. Di luar Joglo ini. Tapi nyaman, udah nyaman? Masih lemes banget sih Mas. Ya lemes Mas, soalnya posisi kita masih ada di sini gitu. Iya, iya. Pak Tariana, reaksi dari ratusan orang Surapalo dulu seperti apa ya Pak? Ya seperti itu. Seperti ini? Iya. Orang-orang semua, hampir semuanya? Iya. Sembuhnya kayak berapa hari, berapa jam? Kadang-kadang dibawa semua ke kampung. Dibawa Diri ke kampung. Pada tidurnya di masjid. Oh, tidurnya di masjid, dibawa ke kampung semua. Kampung semua. Kalau di sini dibiarkan di sini kan Ya kasihan. masih tetap kesurupan terus dia kalau. Iya. Kenal lagi Berarti kayak kejadian yang di Seri ini tangan aku kayak ada yang jalan. Iya. Ini kan kita posisi masih di ini berjubel ini Mas. Nah, ya berarti kayak disingkirin salah dulu gimana? Bisa. Gimana? Ayo. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Ini sepertinya Mbak Megi harus dinetralisir jaraknya jauh dari tempat sini. ini. Dan sekalian Mr. I akan memvisualkan oleh kanvas lukisan sosok-sosok energi apa yang nanti akan dilukis oleh Mr. I dan kawan-kawan. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Belum sempat para pelukis Mr. I menyelesaikan karyanya, tiba-tiba serangan datang silih berganti. Pelukis-pelukis ini pun dibuat seperti kebingungan menentukan objek mana yang akan divisualkan. Mr. I, Ya. ternyata hasilnya itu luar biasa sekali. Ya. Ini isinya mungkin dari Mr. I dulu nih, mungkin Mr. I dari ini dulu yang Ini kanan dulu. dulu. Ini apa nih Mr. I? Nah, kalau ini penghuni yang di batu itu kan Mas. Penghuni yang di batu Nah, ini, di batu yang itu. Maggie tadi ditangin. Nah, ini tadi pelukis Mr. I sempat ke bawah ke sana karena dia nggak mau ada di sini. Dia maunya ke sana gitu. Nah, tadi memang ini seperti yang menunggu pohon yang ada di bawah. Tadi kita ke sana, Mas. Oh, ini. Ya, Ini positif, negatif.
tadinya awalnya kita mengira beliau negatif, tapi ternyata pas setelah kita dekat lagi, kita explore lagi, ternyata beliaunya sendiri itu sebenarnya positif, Mas. Cuman yang di sekitarnya aja memang banyak makhluk-makhluk siluman gitu. Kalau Mas Ahmad yang ini mungkin bisa Biasanya di belakang itu nih Mas, yang ini kayak bisa itu emang energinya cukup kuat sih. Jadi kayak gitu deh. langkah. Mbak Sarah ngelihat yang mana nih? Saya ngelihat sosok yang ini nggak hanya satu, Mas. Jadi memang ada beberapa dan yang memang ada yang besar itu cuman ada mungkin ada 1-2, cuman yang seperti anak buahnya ya, Mister ya anak buahnya itu sosoknya hampir mirip, cuman mereka lebih kecil gitu, Mas. Terus apa yang diharuskan ini para pengunjung atau warga atau yang punya villa ini nih? Monggo silakan. Untuk pengunjungnya Mas Tukul, apabila kita masuk di villa ini ya setidaknya kita berbuat yang baik, jangan sampai berteriak-teriak. Jadi pemirsa, intinya pertama sebelum kita berangkat kemana-mana harus berdoa dulu. Begitu kita sampai ke lokasi yang kita tuju, kita harus permisi karena hidup kita itu bukan hanya makhluk yang nyata, tapi yang tidak nyata, yang nggak kelihatan itu juga ada. Dan tata krama kebersihan yang ada di sini jangan untuk berbuat yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan. Nah, pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan, ambil sisi positif dari Mister Toko Jalan-Jalan, negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Toko Jalan di tempat yang berbeda, yang wisatanya, budayanya maupun pastinya misterinya. Itu terus Mister Tukul Jalan-Jalan.